Selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ada satu pertanyaan yang barangkali muncul berkenaan dengan meditasi yang dipraktikkan. Apa sesungguhnya tujuan mengapa kita melatih meditasi? Ditanya demikian, biasanya secara umum seseorang akan mengatakan bahwa tujuan bermeditasi tidak lain adalah untuk memperoleh kebahagiaan. Dan tujuan kebahagiaan ini merupakan tujuan yang dimiliki oleh setiap orang. Tidak hanya ketika seseorang bermeditasi, dalam melakukan apapun, seseorang punya tujuan, yaitu ingin mendapatkan kebahagiaan. Setiap orang ingin bahagia. Namun demikian, kebahagiaan yang secara umum manusia itu melihat adalah kebahagiaan yang muncul karena hal-hal yang berada di luar diri. Kebahagiaan yang muncul karena objek yang bersifat eksternal. Kebanyakan dari kita mengukur kalau mendapatkan kesenangan indera, mendapatkan kesenangan yang muncul dari objek-objek eksternal, itu adalah kebahagiaan, dilihat sebagai kebahagiaan. Kalau mendapatkan uang yang banyak, baru disebut sebagai kebahagiaan. Mendapatkan kekuasaan ataupun pengaruh keterkenalan dilihat sebagai sebuah kebahagiaan. Secara umum manusia melihat bahwa kebahagiaan itu muncul dari luar, dari objek-objek yang berada di luar diri, yang terlihat, yang didengar, yang dirasakan, disentuh. Itulah yang dianggap sebagai yang memberikan kebahagiaan. Dan karena kecenderungan melihat, mengukur kebahagiaan itu muncul dari luar, maka banyak di antara kita hidup hanya untuk mengejar kesenangan indera. Karena itu adalah ukuran kebahagiaan. Hanya mencari, mengejar kesenangan indera. Padahal kalau kita pikir lagi, seberapapun banyaknya kesenangan indera yang diperoleh dari objek-objek luar, itu tidak pernah memberikan kepuasan yang sebenarnya. Manusia punya kecenderungan untuk selalu merasa kurang. Seberapapun banyaknya kesenangan indera yang diperoleh, manusia itu selalu merasa kurang, selalu merasa tidak puas. Itulah kenapa Sang Buddha mengatakan unuloko atito tanadaso. Manusia itu selalu merasa kurang, unuloko. Dunia ini selalu merasa kurang. Setiap makhluk selalu merasa kurang, seberapapun kesenangan indera itu telah diperoleh, terus kurang. Atito tidak pernah merasa puas. Dan pada akhirnya ketika seseorang hidup hanya untuk mengejar kesenangan indera, ia akan diperbudak oleh nafsunya sendiri.
tanha tasu, akan menjadi budak nafsunya sendiri. Dan semakin kebahagiaan yang dianggap sebagai ukurannya, seseorang tidak akan pernah merasa puas. Diibaratkan seperti ketika seseorang haus, kemudian meminum air garam. Dipikirnya dengan minum air garam, rasa hausnya bisa lenyap. Untuk sementara sepertinya lenyap, tetapi kemudian sebentar kemudian rasa hausnya bertambah. Minum lagi. Untuk sementara sepertinya lenyap, tetapi kemudian semakin dia merasa haus. Itulah sifat dari kesenangan indera. Kebahagiaan yang selalu menjadi ukuran kebanyakan manusia. Bahkan tidak hanya manusia, termasuk para dewa. Melihat kebahagiaan dilihat hanya dari kesenangan indera. Akan tetapi kemudian meditasi yang juga punya tujuan untuk memperoleh kebahagiaan, melihat kebahagiaan, mengukur kebahagiaan bukan dari luar, tetapi mencari kebahagiaan yang ada di dalam, mencari kebahagiaan yang ada di dalam batin. Ukurannya bukan luar. Kalau seseorang mengukur kebahagiaan dari luar, ketika mendapatkan kesenangan indera, bahagia. Tapi begitu kesenangan indera yang diperoleh harus lenyap, atau kemudian ia tidak mendapatkan kesenangan indera tersebut, muncullah penderitaan. Dan karena selalu melihat keluar, maka ketika muncul penderitaan, biasanya akan mencari kesalahan yang ada di luar diri, mencari kambing hitam, bahwa yang menyebabkan saya menderita adalah dia, adalah orang lain, adalah objek luar. Namun meditasi sangat bertolak belakang. Meditasi adalah cara untuk melihat ke dalam. Meditasi adalah cara untuk melihat kebahagiaan, mencari kebahagiaan bukan dari luar, tetapi dari dalam. Bagaimana kebahagiaan diperoleh dari dalam melalui meditasi, melalui pengembangan batin? Tidak lain adalah dengan melenyapkan pikiran-pikiran yang mengotori, pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, yang menjadi sebab penderitaan. Maka meditasi yang merupakan cara untuk melihat ke dalam, bukan melihat keluar, yang merupakan cara untuk mendapatkan kebahagiaan dari dalam, adalah dengan seseorang melenyapkan apa yang buruk, apa yang tidak bermanfaat, yang berada di dalam batin. Dan di saat yang sama adalah mengembangkan kualitas-kualitas batin yang bermanfaat, yang sesungguhnya manusia telah memiliki, hanya kemudian terkadang tidak dikembangkan. Maka meditasi, sekali lagi seperti diulang dari kemarin, adalah upaya untuk melenyapkan yang buruk dalam batin, dan upaya untuk mengembangkan yang baik yang ada dalam batin. Nah, dalam upaya seperti ini, sesungguhnya setidaknya ada tiga faktor yang seharusnya kita munculkan. Dua faktor telah disampaikan kemarin. Yang pertama adalah sati, kesadaran atau perhatian, atau kewaspadaan, atau ketidaklengahan. Sati ini harus dimunculkan dalam setiap momen aktivitas yang dilakukan. Dan manfaat dari sati atau mindfulness atau perhatian atau kesadaran adalah untuk
supaya batin mampu mendeteksi apapun yang saat ini sekarang sedang terjadi. Jadi sati, kesadaran, mindfulness punya fungsi untuk mendeteksi, untuk bisa menengarai apa yang saat ini sedang terjadi. Sehingga ketika muncul kondisi-kondisi batin yang tidak bermanfaat, yang buruk, maka di situ sati, mindfulness, kesadaran akan mendeteksinya, mendeteksi kemunculannya. Tetapi kemudian perhatian saja atau kesadaran saja atau sati saja itu tidak cukup sebenarnya. Selain ada kesadaran yang mendeteksi kemunculan apapun yang sedang terjadi dalam batin, termasuk dalam aktivitas yang dilakukan, seseorang juga harus memiliki kebijaksanaan. Dalam istilah yang digunakan oleh Sang Buddha adalah sampajana. Ada sati, ada sampajana, kebijaksanaan. Mengetahui ini baik, ini tidak baik. Ini bermanfaat, ini merugikan. Ini patut dikembangkan, ini harus ditinggalkan. Harus mengetahui. Dari mana kita mengetahui? Pertama, dari belajar. Anda membaca, Anda mendengar, Anda menganalisa hal-hal yang baik yang berkenaan dengan Dharma, Anda mulai paham, oh ini adalah tidak baik, ini adalah baik, ini bermanfaat, ini merugikan. Dan ini penting. Termasuk nanti dalam proses memunculkan, menghadirkan kesadaran, mengembangkan kesadaran, pemahaman tentang mana yang baik, mana yang tidak baik, itu akan juga semakin berkembang. Diawali dari membaca, mendengar, menganalisa, kemudian dalam pengembangan kesadaran, pemahaman tentang yang baik, yang tidak baik, yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat, itu akan semakin berkembang. Mengapa kebijaksanaan ini penting? Karena ada kalanya ada kondisi batin yang sebenarnya tidak bermanfaat, tetapi dengan seseorang mungkin pernah membaca, pernah mendengar dari orang lain, kemudian digenggam erat konsep demikian, sehingga ketika itu muncul dalam batin, itu dianggapnya sebagai baik, padahal itu tidak baik. Contohnya apa? Melekat terhadap kesenangan indera, memunculkan keinginan untuk menikmati kesenangan indera. Dalam pengembangan batin ini adalah juga rintangan, perintang batin. Tetapi ada pula sekelompok orang, sekelompok masyarakat melihat bahwa definisi seseorang yang tidak stres, seseorang yang tidak depres adalah ketika dia masih menikmati hidup dengan cara bersenang-senang. Kalau malam minggu masih bisa berpesta pora, minum-minum dengan teman-teman, itu adalah seseorang yang tidak stres. Maka ada sekelompok masyarakat yang melihat itu sebagai hal yang baik. Nah, kalau itu kemudian dipegang erat, maka ketika itu muncul, keinginan itu muncul berkenaan dengan menikmati kesenangan indera, itu dilihat bukan sebagai perintah batin, itu dilihat sebagai hal yang baik. Dan itu ada.
Saya dulu berpikir bahwa setiap orang secara umum akan paham bahwa bersenang-senang, berfoya-foya, menikmati kesenangan indera itu adalah perintah batin. Itu adalah kualitas batin yang membawa kepada degradasi, membawa kepada keruntuhan, kemerosotan batin. Tapi ternyata tidak. Ada sekelompok masyarakat yang melihat itu bukan sebagai hal yang buruk, itu sebagai hal yang baik. Daripada kemudian dia tinggal di rumah saja, tidak punya teman, tidak punya sahabat, lebih baik dia keluar bersenang-senang dengan teman-teman, berpesta pora, dan itu dianggap sebagai hal yang baik. Maka kebijaksanaan ini penting untuk dimiliki. Tidak hanya sadar saja tanpa kebijaksanaan itu tidak cukup. Bahkan di dalam kitab pengulas itu adalah kitab yang menerangkan, menjelaskan Tipitaka. Dijelaskan kalau seseorang dalam bermeditasi itu hanya memiliki sati tanpa ada kebijaksanaan, bahkan sebenarnya binatang pun juga punya. Binatang juga punya sebenarnya. Contohnya apa? Tentu Anda pernah melihat ada seekor kucing yang sedang mengendap-endap ingin memangsa binatang, misalnya cicak di dinding. Pernah lihat ya? Kucing mengendap-endap untuk memangsa cicak yang berada di dinding. Dia melakukannya dengan penuh perhatian. Dia berjalan dengan sangat pelan. Setiap langkahnya pun bahkan tidak ada suara. Anda sekalian ketika meditasi jalan, pasti masih ada suara ya. Walaupun pelan pun masih ada suara kan. Ini kucing ini ketika berjalan mengendap-endap untuk menangkap cicak tersebut, itu berjalan dengan pelan-pelan, bahkan tidak ada suara. Begitu sampai di dekatnya, dia akan memandang cicak tersebut bahkan tanpa berkedip. Begitu waktunya tiba, dia langsung menerkam dan sangat precise, sangat tepat dan kena. Ketika kucing ini sedang melakukan demikian, ada perhatian tidak? Ada perhatian, ada konsentrasi. Kalau tidak ada perhatian, wah dia akan gerusa-gerusu, akan jalannya pun juga akan tidak waspada. Tetapi karena perhatian, maka dia berjalan dengan pelan-pelan tanpa ada suara. Tapi apakah kemudian kucing yang sedang melakukan demikian juga sedang bermeditasi? Iya. Tentu tidak. Dia tidak punya kebijaksanaan. Bahkan ketika dia melakukan demikian atas dasar keserakahan. Ketika dia menerkam membunuh cicak tersebut atas dasar kebencian. Melakukannya demikian atas dasar kebodohan, tidak tahu ini baik, tidak tahu ini tidak baik. Karena melakukannya dengan tidak ada kebijaksanaan sehingga merugikan makhluk lain, ya itu bukan meditasi. Kalau hanya perhatian saja, bahkan orang yang sedang mancing itu mancing ikan, itu meditasi itu. Konsentrasi sekali kan, konsentrasi sekali. Sampai kalau sedikit goyang saja tahu ini ada ikan sudah mulai makan umpannya. Tapi apakah demikian dia sedang bermeditasi? Ya tidak. Dia tidak ada kebijaksanaan. Dia punya perhatian, punya konsentrasi, tapi tidak ada kebijaksanaan. Bahkan kemudian
Apalagi anak muda yang suka main game. Dianggapnya kalau main game itu juga meditasi, kan konsentrasi, fokus sekali. Bagaimana bisa dikatakan meditasi kalau tidak ada kebijaksanaan? Maka selain ada perhatian, ada kesadaran, juga harus ada kebijaksanaan. Tahu ini baik, ini tidak baik. Ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat. Tetapi hanya kesadaran atau perhatian dan juga kebijaksanaan sesungguhnya juga belum cukup. Ada satu faktor yang juga harus ada di sana, yang tidak lain adalah daya upaya yang benar. Kalau tidak ada daya upaya, walaupun seseorang memahami ini baik, namun tidak ada upaya, maka yang baik itu juga tidak akan berkembang. Kalaupun seseorang paham ini tidak bermanfaat, kalau tidak ada upaya untuk melenyapkan, maka yang tidak bermanfaat tersebut juga akan tetap ada di sana. Betul ya? Kan terkadang seseorang kan terkadang mengatakan, kenapa Bante ya? Saya sudah tahu sebenarnya, sudah tahu ini buruk. Tapi ya terus melakukan, nggak bisa berhenti. Ya masanya tidak ada upaya. Hanya sekedar tahu, tapi kalau nggak ada upaya tetap akan ada di sana. Maka daya upaya ini juga penting. 3 hal tidak bisa dipisahkan. Jadi dalam praktek meditasi ini 3 hal tidak bisa dipisahkan. Ini disampaikan bukan oleh saya, disampaikan oleh Sang Buddha sendiri. Dalam sebuah khutbah namanya Mahacattarisaka Sutta. Bahwa 3 hal pandangan benar yang tidak lain adalah kebijaksanaan. Kita bisa menggunakan istilah sampajana, istilah panya, istilah samaditi, istilah dhammawicaya. Kemudian yang kedua adalah kesadaran, perhatian, sati. Bisa menggunakan istilah sama sati, bahkan apamada, ketidaklengahan juga sebenarnya sinonim dengan mindfulness. Dan juga yang ketiga adalah samawayama, daya upaya benar. 3 hal. Jadi kebijaksanaan, perhatian atau kesadaran, dan juga daya upaya benar. Itu harus ada. Nah sekarang, apa yang mesti kita ketahui dalam bermeditasi ini tentang mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat? Terutama adalah pertama kita harus memahami kondisi batin yang tidak bermanfaat yang harus ketika itu muncul dilenyapkan. Secara umum memang apapun yang berkenaan dengan keserakahan, dengan kebencian, dengan ketidaktahuan, itu yang menjadi sumber berbagai macam pikiran yang tidak bermanfaat, yang mesti dilenyapkan ketika itu muncul. Tapi kemudian dalam melihat ke dalam batin secara umum ada 5 hal yang akan pasti muncul dalam batin, yang ketika muncul itu harus diupayakan untuk dilenyapkan. 5 hal ini akan terdeteksi kemunculannya dengan kesadaran, dipahami ini tidak bermanfaat karena kebijaksanaan, tetapi kemudian akan lenyap karena daya upaya benar. Nah, yang pertama adalah keinginan yang berkenaan dengan kesenangan indera. Apapun bentuk keinginan untuk menikmati kesenangan indera dalam praktik meditasi ini harus dilihat sebagai perintang batin. Walaupun di dalam kehidupan bermasyarakat
keinginan untuk menikmati kesenangan indera ini sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa, bahkan sesuatu yang memang dikejar oleh kebanyakan orang. Betul ya? Kalau kita perhatikan kan semua yang di jalan raya, di iklan-iklan, semua kan menyediakan berbagai macam kesenangan indera. Karena itu memang dikejar oleh kebanyakan orang. Itulah kenapa Sang Buddha menyampaikan di dalam khutbah pertamanya, ketika berbicara tentang kamesu kamasukali kanu yoga, mengejar kesenangan indera adalah hino gamo potu janiko anario anata sangiko. Potu janiko, mengejar kesenangan indera itu adalah potu janiko, artinya adalah sesuatu yang memang dikejar oleh kebanyakan orang. Putu jana, kebanyakan orang. Sesuatu yang memang dikejar oleh kebanyakan orang. Dan itu ya memang demikian. Tetapi di dalam praktik meditasi ini sesungguhnya kita justru mengupayakan untuk meredam keinginan-keinginan untuk menikmati kesenangan indera. Apakah itu mudah? Sulit. Sulit. Bahkan mungkin ya yang umat Buddha ya mungkin paham ya. Awal sekali Sang Buddha mencapai pencerahan, beliau kan hampir tidak akan mengajarkan dharma. Alasannya apa? Melihat karena kebanyakan manusia itu selalu bergembira, bersenang di dalam kesenangan indera. Dan ketika seseorang itu hanya hidup mengejar kesenangan indera, bergembira, bersenang, mencari, mengejar kesenangan indera, sangat sulit untuk memahami dharma yang begitu dalam. Sangat sulit. Untuk bisa memahami dharma yang begitu dalam, seseorang harus menjadi padisotagami. Apa itu padisotagami? Orang yang melawan arus. Arus apa? Arus kesenangan indera. Sementara kebanyakan orang adalah anusotagami. Mereka adalah kebanyakan orang selalu mengikuti arus. Pergi mengikuti arus kesenangan indera. Melihat demikian, awalnya Sang Buddha sebenarnya tidak berniat mengajarkan dharma. Hanya kemudian cerita selanjutnya melihat, oh ternyata ada juga orang-orang yang walaupun sedikit memiliki debu di matanya. Dengan kata lain, walaupun sedikit, ada orang-orang yang kotoran batinnya tidak tebal, ketika mendengarkan dharma akan mengerti, akan memahami. Nah, meditasi ini adalah cara untuk melawan arus kesenangan indera. Makanya kan di sini handphone saja dikumpulkan ya, betul nggak dikumpulkan? Jangan-jangan ada yang nyimpen juga satu. Karena memang keinginan untuk menikmati kesenangan indera ini sesuatu yang semua orang memiliki, tetapi di dalam meditasi ini adalah perintah batin. Maka begitu muncul dalam batin, apapun keinginannya itu harus disadari. Bagaimana kita melenyapkannya? Yang pertama, dengan kesadaran, dengan perhatian kita menyadarinya. Kalau keinginan demikian itu masih lemah, biasanya hanya disadari itu akan lenyap. Kalau itu masih lemah, hanya disadari saja itu akan lenyap. Kalau sudah lenyap, kembali kepada objek nafas. Bahkan terkadang keinginan demikian hanya sekedar lewat. Tanpa kita sengaja untuk menyadarinya pun itu sudah lenyap. Jadi seperti
seorang pencuri yang mau mencuri di sebuah rumah, begitu kepergok sama orang yang pemilik rumah tersebut, dia langsung lari. Nah, kadang-kala demikian, begitu muncul disadari langsung lenyap. Tapi kemudian ada terkadang keinginan-keinginan berkenaan dengan kesenangan indera yang itu muncul dan muncul lagi. Walaupun disadari nggak bisa lenyap, disadari nggak bisa lenyap. Apa mesti kita lakukan? Harus mengupayakan cara lain. Maka daya upaya itu penting. Harus mengupayakan cara lain. Paling tidak adalah melihat bahaya dari kesenangan indera ini. Melihat bahayanya. Bahayanya apa? Ini adalah sebab penderitaan. Bahayanya adalah seberapapun kenikmatan yang diperoleh dari kesenangan indera, seseorang tidak akan pernah merasa puas. Dan itu akan terus demikian, hukum alamnya demikian, tidak akan pernah merasa puas dengan seberapapun kesenangan indera yang diperoleh. Kebahagiaan itu berasal dari batin kita. Justru kalau kita sedikit demi sedikit tidak melekati kesenangan-kesenangan indera, itulah kebahagiaan yang tidak terkondisi oleh objek-objek luar, yang tidak tergantung pada objek-objek luar. Objek luar bisa muncul lenyap, tapi batin tetap seimbang dengan sedikit demi sedikit melenyapkan kemelekatan terhadap kesenangan indera. Maka ketika muncul pikiran-pikiran demikian, keinginan-keinginan demikian dalam batin kita, kita harus mengenali, mendeteksi, dan berusaha untuk melenyapkan dengan menyadarinya. Kalau kita bisa menyadarinya, kemudian itu lenyap, itu baik. Tapi kalau kemudian muncul lagi dan itu tidak bisa lenyap, bisa mencari cara lain. Salah satunya adalah melihat bahaya dari kesenangan indera tersebut. Cara lain bisa merenungkan ketidakkekalan dari kesenangan indera tersebut. Bahwa apapun yang diperoleh sifatnya juga tidak akan kekal, tidak akan permanen. Yang tidak permanen ini ketika kemudian digenggam, dilekati, membawa kepada penderitaan. Nah, mampu melihat demikian, batin akan menjadi detached. Batin kemudian tidak melekat. Batin kembali tenang dan kembali kepada objek keluar masuknya nafas ketika duduk bermeditasi. Ini yang pertama, keinginan untuk menikmati kesenangan indera. Tentu indera di sini bisa berkenaan dengan melihat, dengan mendengar, dengan membaui, dengan merasakan melalui lidah, dengan bersentuhan, termasuk pemikiran-pemikiran yang memang ada di dalam batin kita. Ketika berkenaan dengan kesenangan indera, harus dilihat bahwa ini adalah perintah batin. Yang pertama. Yang kedua adalah kebalikan dari yang pertama, tetapi juga sebagai perintah batin. Kalau yang pertama, sifatnya seseorang itu ingin mendapatkan, tapi yang kedua, seseorang biasanya ingin menolak. Disebut vyapada, kebencian, penolakan, ketidaksukaan, iritasi. Kalau yang pertama, objeknya ini biasanya yang menyenangkan. Yang kedua, objeknya adalah yang tidak menyenangkan. Ketika muncul objek yang tidak menyenangkan berkenaan dengan 6 indera kita, apakah itu yang terlihat, yang terdengar, yang dibaui, yang dirasakan, yang disentuh? Ketika muncul yang tidak menyenangkan, biasanya akan memunculkan ketidaksukaan, memunculkan iritasi, memunculkan penolakan, memunculkan kebencian. Nah, dalam praktik meditasi ini ketika itu muncul, alih-alih kemudian seseorang menyalahkan orang lain, tetapi di sini
justru kita melihat ke dalam batin kita. Bahwa yang menyebabkan penderitaan, karena ketika kebencian muncul, ketika iritasi muncul, di situ juga ada penderitaan. Yang menyebabkan penderitaan itu bukan objek luar. Yang menyebabkan penderitaan adalah pikiran kita, yang tidak mampu menerima kondisi yang dianggap sebagai tidak menyenangkan. Karena menolak, karena membenci, karena tidak suka, maka kemudian memunculkan penderitaan, memunculkan rasa terhimpit dalam batin kita. Maka dilihat di dalam, disadari apa yang ada di dalam. Kebencian kita yang kita sadari, iritasi kita yang kita sadari, penolakan kita yang kita sadari. Itulah kenapa dalam meditasi ini, jadi kemarin seseorang sadar terhadap objek, terhadap apapun fenomena, tetapi tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Kalau yang pertama, itu membawa batin untuk bergembira, bersenang, menyukai, menggenggam. Yang kedua, membawa batin untuk menolak, membenci, untuk tidak suka. Dan dua ini itu harus dilenyapkan. Harus dilenyapkan. Ketika itu muncul, itu harus dilenyapkan. Maka sesungguhnya justru tiga hal yang tadi disebutkan sebagai kualitas batin yang mesti muncul dalam pengembangan batin, ini akan membawa kepada kondisi batin yang seimbang, yang bebas dari suka dan tidak suka. Jadi ketika seseorang memiliki kesadaran, memiliki semangat, memiliki kebijaksanaan, maka akan membawa kepada kondisi batin yang seimbang, tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Sang Buddha dalam Mahasatipatthana Sutta ketika berbicara tentang objek sati, objek perhatian yang terdiri dari 4 landasan perhatian, beliau menyampaikan sebagai contoh, kaya nupasi viharati atapi satima sampajano vineya loke abija tumanasang. Biasanya kalau saya di Mendut, yang sering di Mendut kan, saya tidak akan banyak bicara tentang bahasa Bali ya. Karena di sini kebanyakan umat Buddha, jadi maaf ya, ini untuk tambahan saja. Ketika seseorang berdiam, merenungkan jasmani di dalam jasmani, termasuk memperhatikan nafas. Nafas itu jasmani, tapi berada di dalam jasmani, karena bagian dari jasmani. Apa yang mesti dia lakukan? Atapi satima sampajano, atapi semangat. Tadi saya sampaikan, ini adalah kata lain dari samawayama, semangat. Satima, harus ada perhatian, kesadaran sati. Sampajana, sampajano, sampajana, kebijaksanaan. Melihat, memperhatikan, menyadari nafas sebagai salah satu objeknya dengan semangat, dengan tekun, semangat, penuh perhatian dan kebijaksanaan yang pada akhirnya membawa pada kondisi batin vineya loke abija tumanasang, membawa pada kondisi batin yang meninggalkan suka maupun tidak suka. Karena suka itu perintah batin yang pertama, tidak suka perintah batin yang kedua. Ketika seseorang memahami bahwa apa yang terlihat, yang disadari sifatnya adalah tidak kekal, maka menyukai itu sesuatu yang nanti membawa kepada penderitaan. Tidak menyukai juga sama, membawa kepada penderitaan, maka batin akan menjadi detached, batin tidak melekat. Itulah kemudian disebut kesadaran pasif. Maka kesadaran pasif ini sesungguhnya muncul karena ada kesadaran, tapi juga ada kebijaksanaan, yang selanjutnya juga harus ada upaya-upaya yang benar.
melenyapkan yang buruk, mengembangkan yang baik. Nah, maka ketika muncul penolakan, kebencian, iritasi terhadap apapun, itu yang mesti ditinggalkan. Bukan kita mencoba mengubah apa yang ada di luar. Oke, mungkin dalam hal-hal tertentu kita bisa melakukan yang terbaik yang ada di luar diri kita. Tetapi kita tidak bisa selamanya hanya berkecimpung untuk mengubah yang ada di luar diri kita. Kita bermeditasi sebagai contoh, bermeditasi seperti ini. Kita mencoba untuk ketika bermeditasi tempatnya dibuat bersih, tempat duduknya juga dibuat nyaman. Yaitu juga salah satu hal yang baik. Tapi apakah selamanya kita bisa melakukan demikian? Misalnya kita dalam kondisi situasi yang berbeda, yang tidak seperti ini misalnya, atau misalnya kita pergi ke hutan, yang kondisinya berbeda, tidak ada shelter, bawah nasalah seperti ini. Kita harus duduk di tempat yang tidak sebersih ini, kan nggak bisa juga kan? Nah, yang perlu diubah adalah batin kita, bukan yang ada di luar diri kita. Di luar diri kita, beberapa hal kita bisa memperjuangkan, tetapi yang paling penting adalah batin kita. Bagaimana batin kita harus diubah cara berpikir kita dengan kebijaksanaan. Nah, perintah batin yang kedua ini harus dikenali, dideteksi, dipahami sebagai perintah batin dan harus dilenyapkan. Ketika itu lemah, disadari, cukup disadari, itu biasanya lenyap. Tapi kalau kemudian itu terlalu kuat, muncul dan muncul lagi, bisa mengupayakan dengan cara lain. Ya, salah satu contohnya adalah dengan melihat bahaya dari kebencian tersebut. Mungkin seseorang merenungkan kembali sabda-sabda Sang Buddha yang bijak berkenaan dengan bahaya dari kebencian. Dari contohnya misalnya bahwa kebencian itu diibaratkan seperti seseorang yang karena marah kemudian ingin melimpar orang lain dengan besi panas atau kotoran. Siapa yang kotor terlebih dahulu? Siapa yang terbakar terlebih dahulu? Kita sendiri, ya kan, orang itu yang marah. Orang lain bisa terbakar, bisa kotor kalau kena. Tapi kalau tidak kena ya tidak terbakar, tidak terkotori. Tapi yang pertama terbakar, terkotori adalah dia sendiri. Ketika batin kita dikuasai kebencian, siapa yang menderita terlebih dahulu? Ya kita, bukan orang lain. Orang lain kalau merespon dengan kebencian, dia menderita juga. Tapi kalau yang lain justru merespon dengan kebijaksanaan, dia tidak menderita. Atau misalnya orang lain tidak mendengar kebencian kita, dia tidak menderita. Yang rugi adalah kita. Maka yang paling rugi ketika kebencian muncul, iritasi muncul, iri hati muncul, tidak lain adalah diri kita sendiri. Nah, melihat, merenungkan bahaya demikian, maka batin akan cenderung untuk melepaskan kebencian tersebut. Kalau kemudian menjadi tenang, batin menjadi tenang, kembali kepada nafas. Ketika duduk, bermeditasi. Kalau ketika jalan, bisa melanjutkan meditasi jalan. Ini yang kedua. Perintah batin yang ketiga yang juga sering muncul dalam bermeditasi adalah malas dan ngantuk. Istilah Pali yang digunakan adalah tinamida. Jadi tina itu sebenarnya adalah kemalasan yang memang murni dari batin, sedangkan midha itu adalah kemalasan yang juga berasosiasi dengan jasmani. Maka seringkali juga disebut ngantuk. Ini juga perintah batin. Seperti apa? Misalnya yang berkenaan dengan batin, murni karena batin, itu kemalasan seperti misalnya masih pagi, kemudian berpikir, masih terlalu pagi, nantilah sebentar lagi keluar dari kuti. Mungkin awal-awal di sini kan jam 3:30 ya, untuk berusaha bangun,
Karena tidak bisa tidur, jam 3 udah bangun. Nantilah, masih jam 3, nanti setengah 4. Ternyata bablas juga. Nanti kalau sudah misalnya belum makan, nantilah meditasinya setelah makan saja. Tapi kalau sudah makan, nantilah masih terlalu kenyang. Nanti kalau sudah nasinya turun baru meditasi. Terus mencari alasan untuk tidak bermeditasi. Mencari alasan yang membuat seseorang menjadi malas, itu adalah tina. Sedangkan midha itu adalah kemalasan yang memang ada korelasinya dengan fisik. Contohnya adalah biasanya kalau habis makan. Habis makan biasanya ngantuk itu akan muncul. Sang Buddha menyebutnya ngantuk yang muncul sehabis seseorang makan disebut sebagai bhatta samada. Bhatta itu artinya nasi. Samada itu artinya mabuk. Artinya mabuk nasi. Jadi kalau nanti habis makan pagi atau makan siang terus meditasi ngantuk-ngantuk, wah lagi mabuk nasi dia. Nah, ketika di malam hari sebenarnya tidur sudah cukup. Walaupun kemudian habis makan kemudian rasa ngantuk muncul, dalam meditasi ini seseorang harus berjuang. Berjuang untuk mengalahkan rasa ngantuk. Ketika ngantuk muncul, itu sangat sulit untuk sekedar disadari. Ketika ngantuk muncul, seseorang harus memunculkan semangat yang lebih. Jadi harus dimunculkan semangat. Apakah dengan tekad dalam batin, bertekad untuk tidak melewatkan satupun objek keluar masuknya nafas dalam batin. Setiap rasa ngantuk sudah muncul, langsung kembali pada objek, dengan tekad yang lebih, yang ekstra. Atau kemudian kalau tidak bisa, Anda bisa bangkit, meditasi jalan, juga bisa. Atau kalau tidak bisa, Anda bisa pergi ke kamar mandi, cuci muka, juga bisa dilakukan. Semangat ini yang harus dimunculkan untuk mengalahkan rasa ngantuk. Pada zaman dahulu ada seorang bante bernama Bante Milakatissa. Bante ini menjadi bante juga ada ceritanya agak ya panjang sih sebenarnya. Intinya bante ini kemudian dari seorang rumah tangga, seorang pemburu yang banyak membunuh binatang, tetapi karena suatu saat dia merasa haus sekali, pergi ke belakang wihara mencari air minum, wihara hutan itu di tempat namanya Citalapabata zaman dahulu. Karena ini tercatat di dalam kitab komentar, kitab pengulas. Sekarang namanya Situlpawa di Sri Lanka. Tetapi ketika sampai di belakang wihara itu banyak gendong air, tapi nggak ada airnya. Dia melihat nggak ada airnya. Nah, dia marah-marah, masa wihara hutan sebesar ini nggak ada air sama sekali. Nah, kepala wihara datang melihat, oh banyak air, tapi ini orang melihatnya tidak ada air. Wah, ini seperti manusia peta ini. Manusia tetapi sudah seperti peta. Akhirnya karena kasih sayang bante ini kemudian dikasihlah air dari gentong. Tapi seberapapun banyaknya dia minum, tidak bisa melepaskan dahaganya. Terus haus. Hanya bantenya bilang, oh karena kejahatan kamu ini bahaya sekali. Kalau kamu meninggal bisa jadi peta loh. Oh, dia kan ketakutan kan, karena memang mengalami sendiri. Dia ketakutan langsung melepaskan semuanya. Pamit ke istrinya. Harus pamit ya kalau jadi biku. Nanti tinggal saja, ini nggak boleh. Pamit ke istrinya, kemudian dia jadi biku. Nah, salah satu yang menjadi problem Bante ini adalah ngantuknya itu. Setiap kali meditasi duduk ngantuk. Apa yang beliau lakukan? Mengambil seikat jerami, dicelupkan ke air, kemudian ditaruh di atas kepala. Meditasi. Untuk menghalau rasa ngantuk.
Jadi kalau Anda mau juga nanti sambil persiapkan ya. Tapi meditasinya jangan di sini, nanti bahasa semua di sini. Di luar boleh. Itu dilakukan, betul-betul dilakukan. Setiap kali meditasi itu dikasih jerami yang sudah dicelup dengan air untuk menghalau rasa ngantuk. Dan berhasil, tidak hanya berhasil menghalau rasa ngantuk, bahkan berhasil mencapai pencerahan. Ketika jeraminya berada di atas kepala, ya siapa tahu ya, siapa tahu pagi-pagi kemudian, kali ini terjadinya pagi hari itu, terjadi pagi hari ketika lagi meditasi dengan jerami di atas kepala, ada seorang samnera yang sedang mengalunkan ya salah satu syair yang isinya itu berkenaan dengan kekuatan semangat. Berarti ini kemudian merenungkan apa yang disampaikan ini juga apa yang saya lakukan ini. Ya, muncullah kegiuran, muncullah kebahagiaan. Kemudian dibawa ke praktek pandangan terang, meditasi vipassana. Mencapai kesucian hanya dengan melakukan demikian. Nah, siapa tahu meditasi demikian dikasih jerami, ada samnera di sana lagi canting itu kan didengarkan. Ya, itu intinya adalah ketika ngantuk muncul harus diperjuangkan untuk dilenyapkan, karena ini adalah perintah batin. Nah, selain rasa ngantuk, yang ketiga, kemudian yang keempat adalah kegelisahan. Gelisah dan juga khawatir. Pikiran yang tidak mau beristirahat. Pikiran yang tidak mau rileks, pikiran yang terus mengembara, berkeliaran, itu adalah kegelisahan. Dan juga kekhawatiran, khawatir dengan ini, dengan itu, khawatir dengan pekerjaan dan sebagainya. Nah, ketika pikiran-pikiran ini tidak mau tenang, tidak mau damai, tidak mau seimbang, terus berkeliaran, menjadi gelisah, menjadi beban, menjadi terhimpit, itu juga harus dikenali sebagai perintah batin dan juga harus dilenyapkan. Karena ada yang bertanya, Bante, kalau misalnya ketika kita bermeditasi terus ada muncul pikiran, apa boleh kita mengikuti sampai habis? Pikiran itu kalau diikuti itu tidak akan pernah habis, akan terus sambung menyambung, nggak akan pernah habis. Maka percuma untuk kemudian membiarkan pikiran itu terus berlanjut. Begitu sudah muncul pemikiran, lebih baik adalah kembali kepada nafas. Kalau baru muncul pikiran yang sudah mulai mengembara, itu mudah. Tapi kalau sudah lama mengembara, itu terkadang sulit. Bagaimana ketika itu terjadi? Kita bisa sekadar rileks saja. Rileks saja, rileks, bahkan tidak perlu ada kalanya, bahkan tidak perlu untuk memperhatikan objek keluar masuknya nafas. Rileks saja, tenang saja. Menyadari apa yang sedang terjadi dengan rileks, dengan batin yang detach, tidak melekat. Nanti lama-kelamaan akan menjadi tenang. Nah, kalau sudah tenang, karena sudah terbiasa memperhatikan nafas, maka nafas akan biasanya kembali terasa lagi, kembali dikenali lagi, disadari lagi. Terkadang juga bisa demikian dilakukan. Kalau pikiran sudah terlalu jauh mengembara dan sulit untuk kembali, Anda rileks saja. Jadi kalau tadi kemalasan, rasa ngantuk itu harus dimunculkan kekuatan semangat yang ekstra, justru ketika muncul kegelisahan, kekhawatiran, upaya yang dilakukan itu bukan upaya semangat ekstra, tapi upaya untuk menjadi tenang. Menjadi tenang. Jadi ada satu perumpamaan. Kalau misalnya ada seseorang melihat ada kobaran api yang besar
dan dia ingin memadamkan api tersebut. Apa yang mesti dilakukan? Kalau kemudian dia justru menambah api tersebut dengan kayu bakar yang kering, kotoran sapi yang kering, atau rumput yang kering, apa yang terjadi? Tambah berkobar. Maka orang demikian itu harus melimparkan kayu basah, rumput basah, kotoran sapi yang basah. Kenapa saya menggunakan kata kotoran sapi? Karena perumpamaan ini diberikan Sang Buddha, dan Sang Buddha hidup di India. Di India dari zaman dulu sampai sekarang, kotoran sapi digunakan sebagai bahan bakar. Kan sudah pernah ya ke India beberapa ya, melihat kotoran sapi digunakan sebagai bahan bakar. Nah, kalau bahan bakarnya itu kering, akan bertambah berkobar. Maka harus dilempari dengan kayu basah, rumput basah, kotoran sapi yang basah supaya mati. Ternyata ketika batin kita dikuasai oleh kegelisahan, pada waktu itu jangan munculkan semangat wirya. Jangan munculkan penyelidikan Dhamma Wijaya. Jangan pula munculkan kegiuran. Kenapa? Akan bertambah berkobar. Tetapi munculkan apa? Munculkan samadhi, munculkan pasadi, munculkan UPK. 3 hal ini punya karakteristik satu, rileks. Rileks saja. Pasadi adalah ketenangan, samadhi konsentrasi yang juga adalah ketenangan, UPK adalah keseimbangan batin. Karakteristik dari 3 ini adalah rileks. Maka begitu muncul kegelisahan, kekhawatiran, rileks saja. Kalau kita semakin memunculkan semangat yang ekstra, bertambah gelisah. Pikiran semakin liar. Maka kalau tadi misalnya pikiran sudah liar, boleh tidak Bante? Diikuti saja, nggak bisa. Kalau diikuti, engage terus, apa yang terjadi? Akan semakin liar. Maka rileks saja. Rileks, tenangkan saja. Tapi berbeda. Kalau misalnya ada api yang kecil, seseorang ingin membakar api tersebut menjadi besar, apa yang mesti dilakukan? Ya dia harus melempari atau menambahi dengan kayu bakar yang kering, dengan rumput yang kering, dengan kotoran sapi yang kering, baru kemudian menjadi besar. Kalau kemudian seseorang sedang dikuasai oleh kemalasan, oleh rasa ngantuk, agar semangatnya muncul, ngantuknya hilang, maka harus dimunculkan apa? Semangat. Munculkan kegiuran, munculkan penyelidikan, diselidiki apa yang terjadi pada waktu itu. Nah, baru kemudian rasa ngantuk, kemalasan akan lenyap. Nah, upaya ini bisa menjadi 2, upaya untuk memunculkan semangat yang ekstra, upaya untuk menjadi tenang. Tergantung kondisi batin pada waktu itu. Nah, kalau sudah tenang, apa yang mesti dilakukan? Ya kembali kepada objek meditasi. Maka semaksimal mungkin baik untuk kembali kepada objek meditasi. Keluar masuknya nafas ketika duduk, ya ketika jalan, langkah kaki yang diamati. Dengan batin yang tidak terseret oleh suka maupun tidak suka, oleh kemalasan ataupun kegelisahan. Kemalasan juga adalah pengotor batin. Ngantuk adalah pengotor batin. Kegelisahan, kekhawatiran juga pengotor batin. Jangan terseret oleh 2 hal ini. Batin yang seimbang, batin yang tenang seimbang adalah batin yang tidak terseret oleh suka dan tidak suka, tidak terseret pula oleh kemalasan ataupun kegelisahan. Dan yang kelima, perintah batin yang kelima yang juga muncul, bisa muncul, tidak lain adalah keraguan-raguan. Keraguan-raguan berkenaan dengan meditasi itu sendiri. Apakah meditasi yang dilakukan memberikan manfaat atau tidak? Apalagi kalau seseorang yang memang terbiasa dengan ya hidupnya produktif untuk mencari uang, ya,
Begitu duduk meditasi, ngapain sih duduk? Nggak ada manfaatnya. Nah seperti itu, keraguan-keraguan seperti itu harus dilenyapkan, harus diingat. Ya dengan apa? Pemahaman yang benar. Kita harus ingat bahwasanya hidup itu tidak hanya sekadar jasmaniah, tidak hanya sekadar material, tapi juga harus kita mengimbangi dengan batin kita yang mesti kita jaga. Yang membutuhkan nutrisi tidak hanya jasmani, yang membutuhkan kesehatan tidak hanya jasmani, yang membutuhkan istirahat tidak hanya jasmani, batin kita juga sama. Batin kita butuh nutrisi. Nutrisinya apa? Nutrisinya adalah kondisi-kondisi batin yang bermanfaat. Batin kita membutuhkan pembersihan seperti hanya jasmani kita. Kita mandi setiap hari. 1 hari 1 kali, 2 kali. Setidaknya seminggu sekali. Ya kan? Ya siapa tahu kan? Nah batin kita juga sama, batin kita juga membutuhkan untuk dibersihkan dari kotoran-kotorannya. Kalau jasmani tidak mandi 1 minggu saja sudah kotor, lah batin kita nggak pernah meditasi berbulan-bulan misalnya, sudah betapa kotornya batin kita. Maka batin kita pun juga membutuhkan untuk dibersihkan dari pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Seperti hanya jasmani membutuhkan istirahat, batin juga membutuhkan istirahat. Meditasi juga cara untuk memberikan istirahat kepada batin. Tidak hanya kepada jasmani, batin juga beristirahat dengan meditasi. Maka dengan pemahaman yang benar, tidak ada yang perlu diragukan mengenai manfaat dari bermeditasi. Tetapi kalau ada keraguan lain, apakah ini sudah benar atau ini sudah menyimpang, itu harus ditanyakan. Ya, supaya tidak menyimpang dari meditasi yang sesungguhnya mesti dipraktikkan. Nah, inilah 5 hal perintang batin yang mesti diketahui sebagai perintang batin. Melalui kebijaksanaan kita harus paham bahwa 5 ini adalah perintang batin yang mesti dilenyapkan. Sementara kondisi-kondisi batin yang baik, yang bermanfaat, seperti keyakinan terhadap praktek itu sendiri, itu tentu hal yang baik. Semangat berkenaan dengan meditasi itu sendiri, itu hal yang baik. Perhatian, mindfulness yang mesti dimunculkan lagi dan lagi, itu hal yang baik. Konsentrasi atau fokus terhadap apa yang dilakukan, termasuk objek meditasi, itu hal yang baik. Kebijaksanaan, memahami ini benar, ini tidak benar, semakin paham bahwa ini tidak benar, ini benar, termasuk misalnya memahami ketidakkekalan adalah benar, memahami bahwa ini adalah kekal adalah tidak benar, ini juga sebagai bagian dari kebijaksanaan. Nah, ini hal-hal yang baik yang sesungguhnya mengacu kepada 5 kekuatan yang memang harus muncul dalam meditasi. Sada, virya, sati, samadhi, panya. Keyakinan, semangat, mindfulness, perhatian, konsentrasi, kebijaksanaan. Ini lawan dari 5 rintangan batin. Nah, ini yang juga baik untuk kita pahami dalam bermeditasi. Yang terpenting untuk saat ini adalah ketika 5 rintangan batin muncul, kenali, deteksi dengan kesadaran. Itulah kenapa kesadaran mesti dimunculkan setiap momen. Karena 5 perintangan batin ini bisa muncul setiap momen. Kemudian dipahami, ini sebagai perintang batin. Memahami demikian, ini bagian dari kebijaksanaan. Pertama kita pahami dengan teori seperti ini, tapi nanti ketika Anda bermeditasi, Anda memahami dengan
praktik, melihat sendiri apa itu keinginan, apa itu penolakan atau kebencian, apa itu kemalasan. Anda melihat sendiri. Semakin kesadaran berkembang, semakin Anda mampu melihat sampai yang sehalus-halusnya 5 perintah batin ini. Dan selain mengenali dengan kebijaksanaan, juga mengupayakan untuk tidak terseret. Dan itu adalah upaya yang benar, yang mesti juga dimunculkan dalam bermeditasi. Ya, saya kira ini yang ingin saya sampaikan untuk malam hari ini. Masih ada waktu, jikalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ya. Selamat malam Bante. Tadi kan mengenai 5 rintangan batin ada yang kegelisahan. Disarankan kan untuk mengatasinya dengan rileks. Nah tadi waktu pas sesi meditasi saya juga kan bilang, oh ini kegelisahan muncul, rintangan batin muncul. Nah cuma waktu tadi itu kayaknya maksudnya nggak memunculkan rileksnya itu, karena sampai sekarang pun saya bingung nih, jadi gimana gitu pada saat kita udah kenali itu kegelisahan, terus kita gimana gitu Bante? Iya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan sebenarnya. Yang pertama, kalau memang itu kegelisahan yang tidak begitu kuat, biasanya begitu langsung kembali kepada objek meditasi, itu bisa lenyap. Atau begitu disadari, itu juga akan lenyap. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan juga sama seperti yang pertama dan kedua dalam berkenaan dengan keinginan untuk menikmati kesenangan indera dan juga kebencian, melihat bahaya. Melihat bahaya dari pikiran yang terus berkeliaran. Sebenarnya kalau kita sudah kokoh dalam pemahaman tentang bahaya ini, kekuatan memahami tentang bahaya dari pikiran ini yang sedang berkeliaran, maka begitu pikiran sudah mulai berkeliaran, secara otomatis batin itu akan melihat ini sebagai bahaya, itu akan langsung melenyapkan pikiran gelisah tersebut. Dan tentu kalau sudah lenyap, ya kembali kepada nafas. Biasanya ini juga muncul karena pengalaman bahwasanya mengikuti pikiran itu nggak akan ada putusnya. Mengikuti pikirannya berkeliaran itu tidak ada manfaatnya. Dari pengalaman yang panjang muncul kekuatan dalam batin bahwa ini nggak ada manfaatnya. Begitu tahu tidak bermanfaat, secara otomatis alami batin cenderung untuk melepaskan, kemudian kembali kepada nafas. Nah, tapi kemudian ada cara lain yang Sang Buddha menggunakan istilah asati amanasikara. Kan kalau kita kan meditasi harus punya sati ya, tadi mindfulness memperhatikan objek. Tapi ini justru asati, tidak memberikan perhatian. Manasikara itu adalah attention, tapi amanasikara tidak memberikan atensi, tidak memberikan perhatian, tidak memberikan atensi, artinya cuek bebek. Begitu muncul pikiran demikian, cuek saja. Nah kalau ini pun dikembangkan, terutama tahu bahwa ini tidak bermanfaat, tidak berguna, ini adalah perintah batin, kemudian kita sudah mengabaikan saja, tidak memberikan perhatian, rileks saja, nanti kemudian akan juga lenyap. Nah, itu beberapa cara yang bisa dilakukan. Ada cara lain, saya mendapatkan ini dari seorang pembimbing meditasi. Ketika ada pikiran yang berkeliaran demikian, itu kan pikiran kita sendiri, tapi kita bisa menyapa dengan pikiran kita juga. Sudahlah, kamu berpikir sendiri, saya lagi punya tugas meditasi. Begitu disapa demikian, padahal pikiran kita sendiri sebenarnya yang menyapa, kita langsung ke meditasinya.
Pikiran yang tadi berkeliaran ya lenyap sendiri. Karena itu juga pikiran kita juga. Tapi kita sama, udah kamu pikir sendiri. Tapi saya sedang punya tugas untuk bermeditasi, untuk membawa perhatian pada objek. Nah, dengan demikian itu juga akan lenyap. Nah, berkenaan dengan yang tadi rileks itu sebenarnya mengacu kepada tidak memberikan perhatian. Ketika pikiran muncul ke sana kemari, sudah, pokoknya membawa batin kepada jasmani saja, merilekskan jasmani, rileks saja terhadap jasmani. Jadi seperti Anda itu mau tidur, meletakkan jasmani, udah rileks saja, nggak usah mikir macam-macam. Kadang-kadang membuat seseorang itu menjadi semakin gelisah. Karena apa? Ingin terkonsentrasi, kecewa dengan kok pikiran saya kok mengembara terus, kenapa tidak bisa terkonsentrasi, rasanya kok percuma meditasi sudah 1 jam tapi kok mengembara begini, yang kemudian membuat justru semakin gelisah. Tapi kalau kemudian kita menerima keberadaan itu sebagai sekadar fenomena, itulah pikiran yang memang salah satu karakteristiknya adalah mengembara. Jadi Sang Buddha menggunakan istilah ekang carang. Jadi pikiran itu selalu mengembara carang, mengembara sendiri, ekang carang. Itu salah satu karakteristik pikiran kita, memang demikian. Nah, kalau kita mampu menerima dalam kondisi demikian, terima saja, mau gimana, itulah pikiran. Terima dalam artian bukan menerima kemudian terlibat, tidak. Menerima sebagai keberadaan pikiran, sebagaimana adanya, kemudian kita rileks, sekadar menyadari jasmani kita, yang kemudian ada menyadari batin yang sedang berkeliaran tersebut, rileks saja, nggak usah berpikir tentang nafas, nggak usah berpikir tentang harus konsentrasi, rileks saja, nanti lama-kelamaan menjadi tenang, tenang, baru kemudian kembali kepada nafas. Maksudnya demikian. Bisa ya? Bisa. Tadi pas sesi jalan Bante, jadi saya tadi berhenti dulu, maksudnya ya tadi sampai pikiran lagi gelisah, saya berhenti, terus saya bilang ya saya lagi meditasi, ya memang baru setelah tenang baru bisa lanjut jalan lagi. Iya, bisa. Iya, baik, demikian. Terima kasih, Bante. Siapa? Ada yang ingin ditanyakan atau mungkin membuat pernyataan tentang meditasi? Juga dipersilakan. Iya, belakang. Sekiatu Bante, mau nanya Bante, kalau seandainya masalah ngantuk, dari tadi tuh saya ujung-ujungnya saya malah coba ngerasain sensasi ngantuknya di sini gitu, tapi ujung-ujung jadi nggak berusaha balik ke objek nafas. Nah kalau itu kira-kira gimana? Apa mending terus dirasain walaupun ngantuknya nggak hilang atau gimana? Kasih Bante. Kalau dengan penyelidikan demikian ngantuknya bisa hilang, nggak apa-apa. Ada banyak cara. Bahkan ada cara lain ketika ngantuk muncul, dia melihat, dia mencoba untuk mempelajari ngantuk itu apa sih. Bahkan bisa mempelajari perasaan yang muncul ketika ngantuk. Dipelajari, tapi dengan kesadaran dipelajari. Jadi seperti orang yang sedang riset. Jadi meriset ngantuk itu apa sebenarnya sih. Jadi ada yang kemudian merasakan bagaimana beratnya di bagian mata. Ada kemudian yang merasakan bagaimana ketika ngantuk muncul, pikiran kita itu mudah sekali untuk melamun begitu. Itu disadari. Justru dengan menyadari demikian, kita seperti berada di luar, menyadari perasaannya muncul, kemudian jasmani yang dipengaruhi oleh rasa ngantuk itu seperti apa, rasa beratnya dan sebagainya, ngantuk bisa lenyap. Tapi kalau sudah lenyap, harus kembali lagi kepada objek yang awal, keluar masuknya nafas, kalau sudah lenyap. Nah, saya sih dari tadi berusaha itu tadi menyelidiki, tapi ngantuknya nggak hilang-hilang. Nah, makanya batas waktunya nih. Oh ya, kalau batas waktu tentu masing-masing, ya masing-masing. Artinya
Kalau memang sudah lama kok tidak hilang, ya bisa bangkit untuk berjalan atau bisa cuci muka, bisa demikian. Atau misalnya mau melanjutkan untuk menyelidiki, ya nggak apa-apa juga. Tapi kan itu dalam seperti berperang juga kan, antara terseret atau sadar, terseret sadar. Itu sudah baik sebenarnya, karena sudah ada upaya. Sudah ada upaya untuk melenyapkan dengan cara penyelidikan, tidak masalah. Walaupun kemudian jangka waktu tertentu belum berhasil, tapi kekuatan upaya ini nanti akan semakin berkembang. Namun kalau kemudian ingin segera lenyap, udah bangkit, kemudian melakukan yang lain, meditasi jalan atau cuci muka. Intinya ada upaya. Ketimbang misalnya ngantuk muncul tapi dibiarkan saja. Itu juga menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kalau dalam meditasi ngantuk muncul dibiarkan, itu kebiasaan. Setiap meditasi ngantuk. Tapi kalau ngantuk muncul ada upaya, lama-kelamaan kekuatan upaya tersebut akan berkembang dan ngantuk akan semakin berkurang. Bahkan kalau dalam retreat meditasi yang lama, biasanya ngantuk akan lenyap juga. Setelah beberapa hari itu lenyap. Lenyap dalam artian, ya ketika meditasi itu tidak ngantuk. Tapi kalau malam tetap tidur. Iya, baik. Iya, silakan. Dalam keseharian untuk mengembangkan sakti, kalau kondisi batin kita dalam keadaan sedih atau perasaan-perasaan negatif yang muncul, itu ingatan untuk memunculkan sakti itu lebih mudah gitu Bante. Tapi kalau kondisi batin sedang senang atau bahagia, itu ingatan untuk memunculkan sakti itu lebih sulit. Iya. Nah, itu tips dan triknya bagaimana Bante? Ya, itulah kenapa kita juga perlu untuk melihat dengan kebijaksanaan berkenaan dengan bahaya. Bahwa bahaya itu, bahaya munculnya kotoran batin, itu tidak hanya ketika dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Dalam kondisi yang menyenangkan, kotoran batin pun juga sangat sering muncul. Itu yang harus kita tekankan lagi dan lagi. Dan memang kadang saya memberikan sebuah perumpamaan. Ketika seseorang berjalan di jalan yang kemarin saya sampaikan, penuh dengan duri, atau di jalan yang penuh dengan kerikil tajam, seseorang kan punya perhatian, karena dia tahu bahayanya kan. Kalau nggak ada perhatian, nggak ada kesadaran, dia bisa menginjak kerikil tajam tersebut atau duri tersebut, dan dia malahan selamat. Tapi kenapa begitu ada jalanan yang sepi, naik mobil ngebut? Karena merasa tidak ada bahaya, dan dampaknya adalah banyak kecelakaan. Nah, dalam hal bermeditasi, kita harus menekankan lagi dan lagi dalam batin kita bahwa bahaya kotoran batin itu muncul dalam apapun kondisinya. Tidak hanya ketika tidak menyenangkan, bahkan ketika menyenangkan pun itu ada bahayanya. Kalau tidak menyenangkan, banyak adalah kebencian yang muncul. Tapi begitu dalam kondisi yang menyenangkan, keserakahan yang muncul, kemelekatan yang muncul. Dan ketika ada keserakahan, kemelekatan, kualitas batin yang disebut sebagai nibbida atau ketidaktertarikan, yang itu nantinya membawa kepada viraga, ketanpa nafsuan, itu tidak akan muncul. Padahal dalam pengembangan batin ini, ya ketidaktertarikan terhadap kesenangan indera pun juga harus dimunculkan. Karena apa? Karena ini yang membawa kepada keserakahan, berbagai macam kotoran batin yang lain. Nah, menekankan bahaya dari kondisi yang menyenangkan atau kondisi dalam zona nyaman itu juga penting, supaya perhatian, kesadaran tetap, atau kewaspadaan itu tetap dimunculkan. Jangan sampai kemudian
muncul keserakahan karena itu. Makanya kan baik juga misalnya ketika Anda memiliki benda yang berharga, baik juga untuk sekali waktu kemudian ditimang-timang, misalnya jam mahal gitu kan, ditimang-timang. Lihat, ini pun juga pasti akan berpisah dari saya. Pasti. Cepat atau lambat pasti berpisah. Ya kan, entah berpisah karena hilang, atau berpisah karena mungkin kematian kita harus meninggal suatu saat, berpisah dengan jam tangan yang mahal ini. Dilihat, ditimang-timang, tapi dilihat dari sisi ketidakkekalannya. Untuk apa? Mempersiapkan agar ketika nanti ada perpisahan, ada kerusakan misalnya, atau perpisahan lainnya, tidak menderita. Tidak hanya melihat jam tangan, rumah, dan sebagainya, apapun yang dimiliki yang berkenaan dengan yang berharga, cobalah untuk direnungkan lagi dan lagi bahwa ini pun juga tidak kekal, ini pun juga pasti akan berpisah dari saya. Nah, dengan demikian batin siap. Makanya kan dalam canting itu kan setiap kalau pagi, canting pagi kan ada perenungan kan, sabehi mepiehi manapehi winabawo nanabawo. Jadi apapun yang dicintai, yang disukai akan berpisah dari saya. Itu direnungkan lagi dan lagi supaya ketika ada perpisahan itu tidak akan memberikan penderitaan. Ini juga bagian dari memunculkan perhatian, kesadaran. Karena kalau tidak ya, yang menyenangkan digenggam, yang tidak menyenangkan mungkin lebih mudah untuk memunculkan perhatian sehingga tidak dibenci. Nah, itu yang perlu, patut untuk kita lakukan juga. Perenungan yang baik. Ya. Makasih Bante. Ya. Ya, waktunya memang sampai 8:30. Ya, ini sudah kurang 1 menit lagi, 8:30. Ya, satu lagi nggak apa-apa ya, to the point. Namo Buddhaya Bante. Ini saya mau tanya tentang kelanjutan meditasinya itu gimana Bante? Kan kita ini berlatih meditasi ini. Nanti kita setelah pulang ini kita perlu waktu berapa lama untuk meditasi untuk di kepulangannya ini Bante gitu. Supaya kita tetap stabil. Kadang-kadang saya kayak kemarin kita hilang Bante. Meditasi saya ini lama-lama merasa sendiri. Iya. Gitu loh Bante. Sekarang mindsetnya harus diubah. Bahwa meditasi itu adalah tidak terpaku kepada duduk ataupun jalan meditasi. Tapi sejak bangun tidur sampai menjelang tidur, itu bagian dari meditasi. Dalam apapun aktivitas yang dilakukan, selama kita mengupayakan untuk menjaga batin dijaga, itu adalah meditasi. Bagaimana menjaga batin? Kita berusaha untuk sadar. Ketika ada kotoran batin yang muncul, kita tidak kemudian terlibat di sana, tidak entertaining. Artinya kita berusaha untuk melenyapkan. Ketika kotoran batin muncul, misalnya ada kemarahan muncul, kita meredam. Dalam apapun aktivitas, tidak hanya pada saat kita duduk dengan mata terpejam. Melihat seseorang misalnya muncul iritasi, muncul kemarahan, redam dulu, lenyapkan dulu. Melihat itu sebagai tidak bermanfaat, melihat itu sebagai sebab penderitaan, lenyapkan dulu. Ini meditasi. Ketika misalnya mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan, muncul kemarahan, cobalah untuk diredam dulu, lenyapkan dulu kemarahannya. Ini meditasi. Nah, sepanjang hari, sejak bangun tidur sampai menjelang tidur, berusaha untuk sadar semaksimal mungkin, melenyapkan apapun yang buruk dalam batin ketika itu muncul. Dan kalau tidak muncul, ya berbahagialah menjalani hidup. Kalau muncul, berusaha untuk dilenyapkan. Nah, kemudian dalam waktu-waktu tertentu, ketika ada waktu yang luang, karena rumah tangga kan waktunya lebih sedikit, karena kan harus bekerja. Nah, ketika ada waktu luang, misalnya pagi hari sebelum bekerja, atau barangkali malam hari setelah semuanya selesai dikerjakan, luangkan untuk duduk meditasi.
Tetapi sepanjang hari tetap hidup berkesadaran, tidak membiarkan pikiran buruk muncul, apalagi berkembang. Ketika sudah muncul, dilenyapkan. Itu meditasi. Kalau ada waktu, kemudian menyempatkan, misalnya habis makan, menyempatkan meditasi jalan. Biasanya kan orang kalau habis makan kan tidur, ini disempatkan untuk meditasi jalan. Jadi alih-alih tidur, meditasi jalan. Atau misalnya kalau tempat kerja dengan rumah misalnya nggak jauh, sembari jalan, yang kalau tadi ketika berjalan dibiarkan pikiran melambun, berfantasi. Nah sekarang berjalan dengan penuh kesadaran. Ini bagian untuk melatih batin hidup saat ini dan sekarang. Melatih batin untuk mengenali batin itu sendiri. Ketika kotoran batin muncul, langsung terdeteksi. Nah, dengan cara demikian, artinya sepanjang hari itu adalah meditasi. Begitu ya. Ya. Si Bante. Ya. Ya baik, waktu sudah 8:30 lebih. Silakan untuk melanjutkan apa yang mesti dilanjutkan. Waktu sangat singkat dan lakukan dengan sebaik mungkin. Tetap semangat dan terus mempertahankan noble silence.